Amin. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita. 3 Yohanes ayat 1 sampai 4. Dari penatua kepada Gayus yang terkasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudara yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan bersaksi tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Firman Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, diwarnai dengan kesibukan, sehingga melelahkan fisik. Banyak orang menjaga kesehatannya supaya dia kuat dan bisa beraktivitas. Olahraga, fitness, lari, berenang, melompat, berlari dan sebagainya. Kadang mengeluarkan banyak anggaran untuk olahraga. Beli alat olahraga yang mahal supaya dia sehat, bagus. Tetapi juga jangan lupa bahwa kesehatan jiwa sama pentingnya. Firman Tuhan dari Rasul Yohanes 3 ini bahwa kiranya tubuh ini sehat, tetapi juga jiwa juga harus sehat. Saudara kalau kasih Tuhan, bahwa kalau hanya tubuh yang sehat, jiwa tidak sehat, bahwa sesungguhnya hidup kita itu tidak sehat sepenuhnya hati. Sehingga dalam tema khotbah kita bahwa merawat kesehatan jiwa. Makna merawat kesehatan jiwa dalam kehidupan jemaat GBK Belakang di dalam 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 bahwa saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dalam segala sesuatu dan sehat sama seperti jiwamu baik-baik saja. Makna merawat kesehatan jiwa dalam kehidupan jemaat GBK Kampung Belakang. Yang pertama bahwa kesehatan jiwa adalah prioritas utama dalam hidup. Yohanes memuji keadaan jiwa daripada Gayus yang baik-baik saja dan berdoa agar kesehatan jasmani serta kehidupan sehari-harinya juga turut seimbang. Ini menunjukkan bahwa jiwa yang sehat adalah pondasi kehidupan yang sehat secara keseluruhan. Kenapa saya katakan bahwa kalau tubuh ini sehat, tetapi jiwanya tidak sehat, bahwa sesungguhnya sudah hancur kehidupan orang itu. Kenapa kesehatan jiwa itu merupakan pondasi untuk kehidupan ke depan akan keseluruhannya. Sebab dengan jiwa yang sehat akan memberi pengaruh terhadap keputusan yang kita ambil dalam hidup. Engkau sehat, manusia sehat, jiwanya tidak sehat, maka dia tidak bisa mengambil keputusan dalam hidupnya yang lebih baik atau yang baik.
Jiwa yang sehat itu akan juga mempengaruhi emosi. Jiwanya tidak sehat, emosinya akan menimbulkan tidak stabil. Emosi yang tidak stabil, maka dalam perjanjian, dalam pernikahan itu bahwa saya mengasihi dia suka dan duka. Saya menerima dia sebagai suami atau sebagai istri tidak dengan paksaan. Jadi emosi orang-orang yang sehat jiwanya akan stabil. Jiwa yang sehat itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Orang yang sakit jiwa akan terganggu hubungannya dengan orang lain. Juga akan terganggu hubungannya dengan Tuhan. Orang yang stres, orang yang gila, fisiknya sehat, tapi jiwanya terganggu. Maka juga akan terganggu hubungannya dengan orang lain. Suatu ketika waktu saya di Kalimantan Barat, di Pontianak, rumah sakit jiwa, lalu kita berdoa. Lalu, Pak, stres gila. Siapa? Itu Bapak itu. Oh, kenapa? Berantem dengan suami istri, lalu stres gila di sini. Lalu gak lama kemudian kita keluar. Itu siapa Pak? Sama juga Pak, sama-sama orang stres. Ternyata dia juga sedang gila. Fisiknya kuat, jiwanya terganggu. Maka berkomunikasi tidak baik. Menyampaikan sesuatu tidak baik. Berkomunikasi kepada Tuhan termasuk juga tidak baik. Dan untuk itu jemaat yang terkasih, adakah di antara saudara yang terganggu jiwanya? Adakah saudara yang terganggu emosinya? Terganggu hubungannya dengan orang lain atau dengan kepada Tuhan? Kalau kita berkata bahwa kesehatan jiwa adalah prioritas yang utama dalam hidup kita, maka kesehatan jasmani dan keberhasilan tidak akan berarti bila jiwanya terluka atau kosong atau sakit. Kita berhasil dalam ekonomi, dalam bekerja, dalam berusaha. Tetapi jiwanya kesakitan. Jiwanya mengalami gangguan. Emosinya tidak terkontrol, sering berantem dengan suami dan istri atau terganggu istirahat dan tidurnya. Sementara dia berhasil di dalam finansial ekonomi. Tapi sesungguhnya orang yang sehat jiwa dan itu akan mempengaruhi keseluruhan berjalannya hidup. Bukan kesehatan fisik saja, tapi kesehatan jiwa akan mempengaruhi kelangsungan perjalanan hidup itu, baik atau tidak. Dan untuk itu dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati dan itu akan mempengaruhi jiwa kita dan dari sanalah terpancar kehidupan. Bukan dari fisik dikatakan di sini. Boleh kita memelihara, menjaga kesehatan, tetapi jangan lupa juga memperhatikan hati kita itu apakah benar-benar sehat, benar-benar kuat untuk menghadapi tantangan ujian. Jiwa yang sehat mencerminkan relasi yang sehat, mencerminkan hubungan yang sehat dengan Tuhan.
dalam hal umat Tuhan atau jemaat GBK Bunglakang, bahwa jiwa yang sehat berarti hidup, menghidupi firman Tuhan itu dalam dirinya. Jiwa yang sehat itu kalau kita semua menghidupi firman itu dalam hidup kita. Jiwa yang sehat itu dia akan membangun hubungan mesbah persekutuan yang dekat, yang akrab dengan Tuhan. Jiwa yang sehat itu akan memiliki damai sejahtera dalam hidupnya terhadap sesama, terhadap juga Tuhan. Sebab dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Artinya bahwa jiwa yang sehat mencerminkan relasi hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita selalu memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, atau yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Artinya bahwa orang yang sehat jiwanya menghidupi firman itu dalam dirinya, maka Allah berkata, aku akan menjagai dia. Sekali lagi bahwa jiwa yang sehat, maka dia akan menghidupi itu firman dalam hidupnya. Dia akan membangun hubungan yang baik. Kalau membangun hubungan yang baik, berarti menjauhkan hal-hal yang merusak hubungan itu dengan Tuhan. Termasuk kedagingan. Jiwa yang sehat itu senantiasa memiliki damai sejahtera. Karena apa? Tuhan yang berkata dalam Yesaya 26, yang hatinya teguh, yang mereka menghidupi firman itu dalam dirinya, yang mereka menjaga hubungan, memelihara persekutuannya dengan Tuhan, maka Tuhan menjagai hatinya dengan damai sejahtera. Jiwa yang sehat dijagai Tuhan, diberikan Tuhan damai sejahtera. Jiwa yang sehat itu menghidupi itu firman dalam dirinya. Sehingga dari apa yang kita baca ini, Rasul Yohanes memuji Gaius. Engkau sehat jasmani, engkau sehat dalam jiwamu, engkau sehat dalam pertumbuhan iman. Dan aku bersuka cita akan kesehatan jiwamu, kata Rasul Yohanes kepada Gaius. Kenapa? Dia menghidupi firman dalam dirinya. Maka dia tidak terkontaminasi ajaran-ajaran yang salah. Dia tidak iman percaya tidak dirontokkan oleh tantangan ujian dalam hidup. Tetap bertumbuh iman percayanya. Karena dia menjaga persekutuan kepada Tuhan dengan baik. Dia menghidupi itu firman dalam dirinya. Sehingga saudara dalam kasih Kristus, merawat kesehatan jiwa. Lalu pertanyaan untuk kita, bagaimana merawat kesehatan jiwa itu? Yaitu membangun hidup dalam doa dan penyembahan. Bagaimana kita merawat kesehatan jiwa itu? Yang pertama, kita membangun hidup ini dalam doa dan penyembahan. Sebab jiwa butuh disegarkan dalam hadirat Tuhan. Bahwa doa itu sangat besar peranan kuasanya untuk diri kita. Sebab dengan aku berdoa, dengan aku beribadah, dengan aku membaca firman, dengan aku udah masuk dalam hadirat Tuhan, saya sedang merawat jiwaku. Sebab dengan jiwa yang sehat, maka itu akan membuat hubungan saya, relasi saya baik dengan orang lain.
Kadang orang kayaknya terganggu jiwanya. Kenapa? Ngomongnya gak jelas. Emosinya tidak terkontrol. Dia labil mengambil keputusan. Gak sehat. Supaya jiwa kita sehat, mari kita selalu hidupi doa dalam hidupmu. Gembala mengajak, menghimbau, mendorong jemaat untuk semakin setia dalam doa. Gratis. Bapak Ibu kalau fitness harus bayar. Untuk menjaga kesehatan harus bayar. Mengurangi berat badan juga harus bayar. Berdoa di jemaat di GBI Kampung Belakang gratis. Tidak dipungut biaya untuk berdoa. Untuk beribadah. Tetapi yang gratis itu dianggap remeh-temeh. Tetapi yang bayar itu dengan mereka fitness itu dengan serius mempersiapkan bajunya dengan baik, dengan harga yang mahal, dengan sepatu yang mahal, bahkan dengan minuman, dengan vitamin, suplemen demi menjaga kesehatan. Tetapi mengenai tentang pertumbuhan kesehatan jiwa tidak begitu dipentingkan. Sebab kalau tubuh kita sehat, jiwa kita tidak sehat, maka sesungguhnya akan membawa dampak yang tidak baik ke semuanya. Hidupi doa dalam hidupmu. Sebab dengan doa inilah, dengan penyembahan, dengan ibadah, kita sedang merawat kesehatan jiwa kita. Sebab dalam Mazmur 42 ayat 2 dikatakan, Mazmur 42 ayat 2 dikatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup, merindukan bahwa dengan aku datang kepadanya dalam doa, aku sedang merawat jiwaku. Jiwaku haus, ada kerinduan itu untuk datang kepada Tuhan. Sebab dengan datang kepada Tuhan, jiwanya disehatkan. Dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Dipulihkan persekutuannya dengan orang lain. Dipulihkan emosinya. Dipulihkan pikirannya. Dipulihkan kepribadiannya. Karya Tuhan akan bekerja jikalau jiwaku haus. Bangkitkan, tumbuhkan, hidupkan kerinduanmu untuk memiliki kehausan akan suara Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana kita merawat kesehatan jiwa kita itu? Membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan adalah makanan bagi jiwaku. Amin. Tubuh kita itu makan dan minum. Jiwa kita itu makanannya adalah firman Allah. Serap, terima firman Allah. Dan masukkan dalam hidupmu. Sebab Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukankah Allah yang berkata itu kepada kita, manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terimalah firman dalam hidupmu, maka jiwamu akan sehat. Terimalah firman itu dalam hidupmu. Relakanlah firman itu menegur. Relakanlah firman itu mengisi pikiran hidup kita. Jangan hanya diisi yang lain-lain. Tetapi mari berkata, aku mau lebih dan aku merelakan hidupku diisi oleh firman. Oleh karena firman itulah memberikan kekuatan baru dalam hidupku. Sehingga seperti apa yang dikatakan Ibu Reni bahwa
hanya dekat Allah saja aku mengalami ketenangan dan kekuatan. Dia datang kepada Tuhan. Kenapa? Ada suatu keyakinan yang kokoh dalam dirinya. Ketika Tuhan ada dalam hidupku, ada kekuatan. Kecilkah kerinduanmu untuk memasuki firman itu dalam hidupmu? Tapi mari kita perbesar hati kita untuk menerima firman. Dan relakanlah hati kita ini ditegur oleh firman. Firman itu makanan dan juga vitamin dan juga pedang cambuk untuk kita menegur dan memperbaiki. Membaca firman dan merenungkan. Adakah yang kau lakukan itu dalam hidupmu? Adakah kau hidup itu firman itu dalam dirimu? Adakah kerinduan yang besar dalam dirimu untuk baca firman? Adakah kita berkata bahwa aku kuat karena ada firman dalam hidup? Saudaraku, adakah Bapak Ibu yang selalu kuat dalam hidup? Bagaimana merawat kesehatan jiwa kita? Lalu yang ketiga, menjaga pikiran dan perasaan. Menjaga pikiran dan perasaan, pilih untuk memikirkan hal yang positif. Banyak kita bisa berpikir negatif, bisa berpikir yang positif dan lain sebagainya. Tetapi satu hal dalam semuanya itu, pikirkanlah hal yang positif dalam pikiranmu. Tentang sakit, orang bisa berpikir yang negatif, oh ini dan lain sebagainya. Kapan itu sembuh? Oh aku begini dan lain sebagainya. Menangis. Kapan aku sembuh? Kapan aku ditolong? Kapan aku mengalami mujizat? Kapan utang saya terbayar? Mulailah terus itu dipikirkan. Kita memiliki kebebasan untuk itu semua. Tetapi satu hal, pilihlah untuk memikirkan hal-hal yang positif tentang kehidupanmu. Sebab dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan. Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Hal-hal yang baik yang kau pikirkan. Masukkan ke pikiranmu, masukkan ke perasaanmu. Hal-hal yang benar. Sebab ada juga hal-hal yang tidak baik. Sebab juga ada juga hal-hal yang tidak layak dan tidak berkenan. Tetapi pilih jiwa yang sehat itu. Dia akan merawat jiwanya dengan memikirkan hal-hal yang positif. Dia akan memiliki perasaan yang baik, yang benar. Tentang orang lain, tentang keadaan ini. Ibu Reni bilang bahwa aku tidak boleh hitung-hitungan di dalam pelayanan ini. Memiliki perasaan yang baik tentang apa yang kualami. Apa yang terjadi dalam hidupku. Aku tidak hitung-hitungan. Sebab aku percaya engkau bersama dengan aku. Sehingga pilihlah pilihan yang benar dan katakan, aku pasti sehat. Aku pasti pulih. Semua yang baik, semua yang adil, saya pasti maju. Saya pasti kuat. Semua yang suci, yang layak, yang berkenan, kupikirkan. Saya maju. Saya pasti berubah. Saya pasti sukses dalam pekerjaan. Suatu saat saya pasti punya usaha. Saya yakin saya punya keluarga. Saya pasti dan saya yakin saya punya jodoh. Hal-hal seperti itu. Masukkan itu dalam pikiran. Jangan yang negatif. Aduh, jangan-jangan dia di sana melakukan ini. Jangan-jangan dia menjahatin aku. Jangan-jangan dia begini. Jangan masukkan itu dalam pikiran kita. Hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang najis. Hal-hal yang tidak baik berkenan. Jangan masukkan itu dalam pikiran. Dalam perasaanmu. Bagaimana dengan menjaga kesehatan? Kita memiliki komunitas rohani yang sehat. Tidak berjalan sendiri dalam hidup, membangun komunitas dalam ibadah komsel.
dalam ibadah doa, dalam berjemaat, dalam kelompok, dalam grup WA. Mari kita membangun komunitas yang sehat, yang terbangun kerohanian. Sebab ada juga orang membangun komunitas yang tidak baik. Saya lihat di kompleks saya, komunitas mereka naik sepeda ke gunung. Baik enggak? Baik enggak? Baik dari sisi yang lain. Tapi ada yang tidak baik dari sisi mana? Oh, hari Minggu kamu Kristen kok enggak ke gereja? Membangun komunitas untuk membangun iman percaya. Membangun komunitas harus memperhatikan terbangun enggak imanku. Ada juga orang membangun komunitas setiap malam Minggu mereka ke diskotik. Mereka kumpul, ayo di WA, ayo jam sekian begini. Ada juga komunitas, ayo memancing di sana, Galatama dan sebagainya, hadiahnya bagus. Hari Minggu udah tidak beribadah. Ayo menjaga kesehatan jiwa kita. Bangunlah komunitas yang bisa membangun, mendekatkan kita dengan Tuhan. Setuju? Amin. Kalau itu membuat kita tidak beribadah, katakan, maaf aku tidak bisa bergabung. Liburan, ayo upayakan membangun komunitas di mana di sana saling memperhatikan, saling membangun iman. Saya lihat kamu kan Kristen. Komunitas naik sepeda ke gunung ke puncak, nggak beribadah. Maaf yang non-muslim tidak beribadah. Lah kamu kan beribadah. Sekali-kali. Nanti jadi berkali-kali. Amin. Kita harus peka. Boleh kita berteman. Boleh kita bergaul. Boleh kita mendapat itu dan ini. Tetapi perhatikan. Adakah di situ terbangun iman percaya kita? Sebab memiliki komunitas rohani yang sehat tidak berjalan sendiri dalam hidupnya. Sebab dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan, marilah kita saling memperhatikan. Amin. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kalau komunitas, kalau grup WA-mu membuat engkau jauh dari Tuhan, katakan maaf. Sebab dalam Ibrani 10 katakan, marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Kiranya komunitas kita, kiranya grup WA kita, kiranya usaha dan pekerjaan kita, teman kita memperhatikan, yaitu saling mendorong dalam kasih untuk dalam berbuat baik. Merawat jiwa yang sehat itu, maka kita akan memiliki rasa tanggung jawab. Karena itu menyangkut pertumbuhan iman percaya kita. Merawat jiwa adalah tanggung jawab rohani. Karena menyangkut pertumbuhan iman. Jadi kita tetap sebagai orang percaya mengkoneksikan, menghubungkan hidup ini dengan firman. Sebab tujuanku, aku sudah diselamatkan oleh Yesus. Aku sudah mengalami pengampunan dosa. Tujuan hidupku adalah kepada Tuhan, kepada kekal, kebenarannya. Maka semuanya hidup ini harus mengarah kepada iman yang benar, kepada Kristus Yesus. Maka dari situ saya akan senantiasa membaca, merenungkan firman. Sebab merawat jiwa itu menyangkut pertumbuhan iman percayaku. Merawat jiwa itu seperti apa tadi? Membaca firman. Kiranya iman kita bertumbuh. Amin. Kiranya iman kita semakin dewasa. Kiranya iman kita itu semakin berdampak dalam hidup kita sehari-hari.
Sebab dalam merawat jiwa ini, aku memperhatikan bahwa hidupku harus lebih dekat dengan Tuhan. Maka saya akan membaca firman, merenungkan. Merawat jiwa itu berhubungan dengan pertumbuhan iman percaya kepada Tuhan. Maka saya akan menjaga doa. Perhatikan, doa yang berkesinambungan. Bukan doa selesai. Tapi doa itu berkesinambungan. Artinya selama hidup aku ada dalam doa. Maka gembala selalu ayo doa. Doa. Karena penting. Dan sangat besar kuasa doanya terhadap jiwa kita. Di dalam menata hidup. Dalam menjalani hidup. Sebab ada kalanya orang tidak terkontrol emosi. Tidak terkendali dirinya. Lihat diri kita. Kalau Bapak Ibu menempatkan dirimu lebih baik dari orang lain. Kalau kita menyatakan diri kita lebih baik dari orang lain. Maka kita sedang membangun hidup kita yang tidak mengontrol diri. Sehingga gampang tersinggung. Emosi bisa meledak. Kalau kita menganggap diri kita terlalu jauh di atas dari orang lain. Kalau dia tidak sesuai dengan kita punya hati, pikiran. Kita bisa emosi, marah, jengkel dan sebagainya. Sesungguhnya seseorang yang menempatkan dirinya jauh lebih dari orang lain. Dia sedang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Sebab tidak lama lagi dia akan memiliki kesombongan yang lebih. Tak terkontrol emosi. Dan menganggap orang itu di bawah dia. Udah dosa kan? Jadi kita saudaraku, merawat jiwa itu kita hubungkan dengan menyangkut pertumbuhan iman kita. Berarti supaya iman kita bertumbuh, iman tumbuh dari mana? Dari firman yang kita baca. Dengar, bacalah firman. Amin. Doa yang berkesinambungan. Jangan sekali-kali hidupi doa. Dan mari kita berkata bahwa mari kita jadikan doa itu gaya hidup. Jangan-jangan Bapak Ibu kalau berdoa, kalau mau makan ada yang tidak berdoa. Yang mau makan berdoa enggak? Angkat tangan dulu. Sewaktu-waktu atau terus menerus? Sekali lagi, ada yang ragu. Bapak Ibu kalau mau makan berdoa enggak? Angkat tangan. Pernah lupa? Allah. Kita hidupi doa itu. Amin. Besar kuasanya di dalam kehidupan kita. Gratis. Tidak seperti ibu fitness olahraga, bayar. Berenang, bayar dapat Supriyadi di Citra, bayar. Berapa? 40.000. Kalau berenang tiap hari, habis itu. Doa gratis. Padahal kesehatan jiwa itu yang menentukan sesungguhnya pondasi dasar prioritas yang utama dalam berjalannya kelangsungan hidup untuk hal-hal yang baik kepada sesama, kepada Tuhan dan pertumbuhan iman. Galakkan dalam dirimu untuk berdoa. Galakkan doa itu dalam keluargamu. Doa tidur, doa makan, doa di gereja. Merawat jiwa ada tanggung jawab rohani karena menyangkut pertumbuhan iman dengan menjaga pikiran dan hati dari pengaruh lingkungan. Ya kita jaga. Oh ini nggak boleh. Saya kemarin mengontrol kesehatan men-check up, medical check up
untuk gula, asam urat, apa lagi ya? Lengkap semua. Ada yang gangguan dikit. Banyakannya sehat. Bayar. Mahal. Saya cek dulu kesehatan jiwamu. Cek kesehatan jiwa kita. Supaya jiwa kita sehat, gak bayar. Bro, gratis. Indahkanlah anjuran dari gembala untuk ada dalam doa. Untuk ada dalam ibadah. Bahwa sesungguhnya kalau kita tidak laksanakan itu, kita akan rapuh. Jiwa kita tidak akan sehat. Maka akan banyak mengalami tantangan ujian. Dan kita tidak akan kuat. Kesehatan jiwa membentuk komunitas yang sehat. Jiwa yang sehat menciptakan orang-orang yang mampu mengasihi tanpa pamrih. Jiwa yang sehat memampukan wakil gembala, pelayan yang lain untuk mengasihi tanpa pamrih. Kalau orang lain konsultasi datang kepada pengacara, harus dibayar uang jasa konsultasinya. Jadi kalau Bapak Ibu konsultasi hukum kepada istri saya, nggak ada yang gratis ya, bayar ya. Jangan ada yang gratis loh, bayar. Tetapi kalau dikatakan kesehatan jiwa membentuk komunitas yang sehat, dan jiwa yang sehat itu akan menciptakan orang-orang yang penuh, yang mampu mengasihi tanpa pamrih. Aku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Aku ampuni kau dengan kasih Tuhan. Seharusnya itu ada dalam diri kita. Jiwa yang sehat, berani dan mampu mengasihi orang lain. Berbagi kasih. Sehingga gembala berkata bahwa ayo tengok, kunjungi, WA, telepon, ingatkan si A supaya datang beribadah. Kalau engkau berkata begini, berarti engkau sedang sakit kasihmu. Orang yang sehat dia akan mengasihi dengan tanpa pamrih, menolong, mengingatkan, menasihati, dan tidak akan hitung-hitungan akan semuanya itu. Ya, aku mau. Saudaraku, mengampuni, mengasihi ada pada kita. Berbagilah kasihmu kepada orang lewat engkau mengingatkan, menghimbau, mendorong supaya mereka lebih cinta Tuhan seperti engkau cinta kepada Tuhan. Memberi dukungan rohani kepada sesama dengan hati yang tulus, berikan semangat, dorongan. Jiwa yang sehat dan karena sudah terlihat ada pertumbuhan iman dalam dirinya, dia akan memberikan dorongan yang baik, semangat yang baik kepada orang, supaya orang itu bangkit dalam iman, bangkit dalam persekutuan. Jadi jangan marah kalau bergembala berkata, ayo ibadah, ayo doa. Dan terus selama hidup, mulut ini mesti berkata. Mau orang itu marah atau tidak, orang itu suka atau tidak. Tapi mulut ini tidak boleh berhenti. Mendorong orang, mengingatkan orang untuk datang beribadah. Karena aku mengasihi dia. Kalau aku tidak mengasihinya, aku tidak mengatakan itu. Aku ditegur oleh Tuhan, dia mengasihi aku. Kalau Tuhan tidak mengasihi aku akan dibiarkan. Kemana angin berembus, terserah. Tapi Tuhan, dia tegur, dia kasihi, karena dia sayang aku. Ayo kita perlakukan hal yang sama. Apa yang Tuhan lakukan kepada kita lakukan kepada orang lain. Sebab dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Kolose 3 ayat 12 sampai 13.
kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Amin. Orang-orang yang sehat jiwanya, dia akan menciptakan hal yang baik. Sebab dia sudah mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Kalau begitu saudaraku, kiranya itu ada dalam diri kita. Merawat jiwa atau merawat kesehatan jiwa adalah tindakan rohani yang mencerminkan kedewasaan iman dan keintiman kita dengan Tuhan. Jiwa yang sehat akan menghasilkan kehidupan yang utuh, penuh damai dan berdampak positif bagi keluargaku, usahaku, temanku, bahkan orang lain. Perhatikan, kiranya jiwa kita selalu sehat. Oleh karena pikiran kita diisi oleh firman setiap saat. Relakan hidupmu, pikiranmu, hatimu diisi terus menerus oleh firman. Maka engkau akan membangun persekutuan yang harmonis, yang dekat dengan Tuhan. Maka mulut itu selalu bersyukur. Terpujilah Tuhan, bahwasanya Tuhan baik. Bangkit berdiri. Haleluya.